Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesia. Jumpa lagi di Laude Rahim bin Ali channel. Kita ketemu dalam program Obras Obrolan Raya Cerdas. Kali ini saya akan mengupas berita politik pertemuan tiga tokoh, Prabowo Subianto, Megawati, dan Puan Maharani di istana. Apakah pertemuan itu disengaja atau natural, atau Megawati ingin menggunakan pertemuan itu untuk memastikan apakah Prabowo Subianto siap dengan Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Ini sangat menarik karena beberapa pengamat politik melihat bahwa pertemuan ini biasa saja dan ini terjadi tidak disengaja. Saya akan melihat dari sisi yang lain bahwa pertemuan ini sudah dirancang dan ini akan dilihat sebagai pertemuan politik. Hanya sayangnya, kenapa harus di istana? Padahal istana itu tidak boleh digunakan oleh siapapun, termasuk ketua-ketua partai dalam pertemuan politik. Tetapi kenapa Megawati, Prabowo, dan Puan bertemu di istana dan tentunya punya motif politik di sini? Saya akan bahas. Saya akan membaca politik pertemuan di istana antara Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, dan Puan Maharani. Prabowo Subianto, Megawati, dan Puan Maharani bertemu dan duduk bersama. Pertemuan ini juga memicu spekulasi dan analisis politik duet Prabowo Subianto dan Puan Maharani di Pilpres mendatang. Seperti kita tahu bahwa pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang masih 3 tahun lagi. Namun genderang dan tabu-tabuan Pilpres mulai terasa belakangan ini. Kerak sejumlah tokoh yang digadang-gadang mulai melakukan manuver politik dan kian menarik untuk diikuti. Yang terkini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dan duduk diapit oleh Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu saat pelantikan Panglima TNI Andika Perkasa. Pertemuan ketiga tokoh ini sebenarnya sudah direncanakan. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang bahwa ini berjalan natural dan ini tidak sengaja, logika mana yang bisa menerima itu? Apalagi ada Puan Maharani di situ.
Bagaimana mungkin bisa terjadi pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani? Kalau saya melihat, kalau saya membaca politik di sini, bahwa pertemuan hari ini atau pertemuan pada saat mereka bertiga ketemu adalah Megawati ingin mempertegas pertemuan sebelumnya, bahwa Megawati berharap Prabowo Subianto dan Puan Maharani bisa diduetkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Puan Maharani, kalau saya lihat, Megawati ingin mempertegas di dalam pertemuan itu, apakah Prabowo itu serius, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra itu serius untuk Puan Maharani mendampingi Prabowo. Atau dengan bahasa sederhana gini, Megawati Soekarno Putri ingin melihat apakah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra siap Puan Maharani mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Jadi pertemuan itu sangat politis sekali. Akan tetapi sampai saat ini Gerindra atau Prabowo Subianto belum memberikan signal yang tegas untuk Puan Maharani dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Gerindra masih fokus bagaimana Prabowo bekerja sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Prabowo harus masih fokus pada program-program yang beliau pimpin selaku menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Soal siapa saja yang berkeinginan untuk mendampingi Prabowo, belum ada sinyal dari Prabowo. Yang memang hari ini kita lihat belum ada rekomendasi atau Partai Gerindra ataupun Prabowo dengan Puan Maharani. Pertemuan politik masih terus berjalan. Hanya aneh Puan Maharani yang ingin diduetkan dengan Prabowo yang merupakan keinginan dari PDIP, selalu ada Megawati Soekarno Putri. Kenapa Puan tidak melakukan lobby-lobby? Atau Puan tidak melakukan satu terobosan-terobosan bagaimana supaya elektabilitas Puan itu naik? Kan sampai sekarang kita tahu sendiri bahwa Puan Maharani selaku calon yang ingin mendampingi Prabowo Subianto, elektabilitas masih jauh di bawah. Sangat rendah sekali. Oleh karena itu pertemuan antara Prabowo, Megawati, dan Puan Maharani harus dibaca sebagai pertemuan politik di mana Megawati ingin melihat apakah Prabowo Subianto serius untuk menggandeng Puan Maharani sebagai wakilnya di Pilpres mendatang. Memang Pilpres masih 3 tahun lagi, akan tetapi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah harus final
tahun 2012. Tahun 2022. Maksud saya tahun 2022. Agar rakyat tahu mana saja atau siapa saja yang diusung. Ini penting agar rakyat jauh hari sudah mengetahui pasangan calon presidennya dan calon wakil presidennya. Kenapa pertemuan itu selalu ada Megawati, bukan Puan Maharani? Dari berbagai diskusi dan analisa, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendorong Puan Maharani untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Megawati, dalam pertemuan itu Megawati seolah-olah memediasi atau mengatur, bukan Puan sendiri. Ini yang saya baca. Kok Puan Maharani itu selaku Ketua DPP PDIP dan calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Prabowo? Harusnya Puan Maharani lebih aktif dalam pertemuan-pertemuan politik, bahkan pertemuan-pertemuan dengan Partai Gerindra maupun Prabowo. Jangan selalu dibawa gendongan Megawati, seolah-olah Puan ini hanya menerima masakan dan tinggal makan aja. Kita tidak pernah melihat seorang tokoh seperti Puan Maharani mampu untuk membangun sumber dayanya sehingga terlihat di mata publik Puan Maharani memiliki leadership dan sumber daya yang kuat, sehingga diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, ide-ide besar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Padahal leadership dan kepemimpinan itu harus diuji. Pernahkah kita melihat Puan Maharani sebagai ketua DPR berbicara terhadap persoalan-persoalan rakyat, punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan rakyat di bawah? Selama ini gak pernah kelihatan. Padahal sebagai ketua DPR RI, Puan Maharani harus mampu memainkan peran, mampu melakukan negosiasi dengan eksekutif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Kebijakan pangan misalnya, menguntungkan nggak kepada para petani? Kebijakan ekonomi, menguntungkan nggak bagi bangsa dan negara? Bagaimana harga beras ketika para petani panen, justru harga gabah ambruk jauh di bawah sama sekali. Kemudian sebagai ketua DPR, di mana kebijakan Puan Maharani di sini? Di saat panen para petani, justru pemerintah mengimpor beras dari luar. Dan ini sangat memukul harga beras di tingkat petani. Ini yang selama ini rakyat tunggu. Rakyat berharap sebagai ketua DPR, Puan Maharani mampu untuk bekerja sama dengan eksekutif membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga rakyat bisa menilai kemampuan, sumber daya, leadership yang dimiliki Puan mampu rakyat menaruh harapan besar. Tetapi yang terlihat
Anda bisa lihat sendiri. Puan selama ini mana yang paling menarik ketika Puan melakukan kunjungan ke Jawa Tengah, kemudian melakukan tanam padi bersama dengan para petani yang ada di sana. Anda lihat, hujan-hujan, tak lazim petani yang ada di Jawa Tengah menanam padi hujan-hujan. Tetapi kenapa bersama dengan Puan nanam padi hujan-hujan? Ini kan tidak rasional. Ini kan dibuat-buat. Ini kan tidak alamiah. Makanya konsep harus yang betul-betul cerdas. Jangan ngambil gambar seolah-olah Puan peduli kepada para petani. Ini yang salah yang saya lihat. Padahal sebagai ketua DPR, Puan dengan didukung oleh partai-partai koalisi yang dimotori oleh PDIP Perjuangan, Puan seharusnya harus punya kemampuan untuk menggolkan program-program yang pro rakyat. Gak ada masalah kalau di Senayan, karena partai koalisi mendominasi semua. Tapi ini tidak dilakukan oleh Puan Maharani. Aneh juga. Bukannya apa-apa, sebagai rakyat saya melihat seorang pemimpin itu lahir dari sebuah proses berpikir yang benar, proses berpikir yang besar. Karena beliau adalah calon pemimpin. Selama ini kita tidak melihat program-program besar dari Puan Maharani. Kalaupun ada kunjungan selalu bersama Megawati Soekarno Putri. Sehingga rakyat membaca, kok Puan sebagai ketua DPR, Puan sebagai ketua DPP PDIP, Puan yang nanti akan diperjuangkan oleh PDIP Perjuangan yang akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Apa yang kita bisa lihat dari cara berpikir Puan, kinerja-kinerja Puan yang selama ini? Saya juga masih ragu dan saya akan bertanya, dan saya punya keyakinan, apakah Prabowo nanti akan menerima Puan sebagai calon wakil presiden? Biar politik yang bicara, karena politik ini adalah dinamis. Tetapi sebagai rakyat, saya berharap bahwa pemimpin ke depan adalah pemimpin yang berpikir besar, yang punya gagasan-gagasan besar, yang punya ide-ide besar, karena memperjuangkan 270 juta rakyat Indonesia. Kalau tidak, apa yang kita bisa harapkan dari seorang pemimpin? Pemimpin ke depan harus berpikir besar, punya gagasan-gagasan besar, melampaui sebagian rakyat, karena dia harus memimpin rakyat Indonesia 270 juta orang ini. 270 juta rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada pemimpin ke depan. Apakah pemimpin yang terpilih nanti bisa memperjuangkan cita-cita rakyat, bisa memperjuangkan keadilan hukum, bisa memperjuangkan keadilan sosial, bisa memperjuangkan keadilan ekonomi? Masih ada 3 tahun untuk mengevaluasi diri. Oleh karena itu saya berharap kepada Puan Maharani, jangan menjadi bayang-bayang Ibu Megawati.
Anda harus keluar, Anda harus bergaul dengan siapa saja, dan itu harus natural. Karena Anda adalah calon pemimpin yang nanti membawai 270 juta rakyat Indonesia. Kalau Anda tidak keluar dari kungkungan, dari gendongan Ibu Megawati, maka rakyat akan melihat bahwa Puan Maharani tidak punya kapabilitas, tidak punya kapasitas, tidak punya elektabilitas bagaimana bisa membawa rakyat Indonesia kepada kehidupan kesejahteraan, keadilan sosial, keadilan ekonomi. Pemilu 2024 memunculkan banyak tokoh-tokoh yang akan kita uji semua. Baik Ganjar Pranowo, baik Anies Baswedan, baik siapa saja, rakyat akan melihat bagaimana kemampuan dia, bagaimana keseriusan dia, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini yang harus dibaca oleh siapa saja yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kalau tidak, Anda akan kehilangan momentum ini. Karena pertarungan 2024 ini bukan saja dikenal di masyarakat, bukan saja politik pencitraan, bukan saja mesin politik bekerja, tetapi akan dilihat kemampuan sumber daya manusia pasangan presiden dan pasangan calon wakil presiden yang akan diuji. Hari ini masih ada waktu untuk turun bergaul dengan rakyat, melihat aspirasi rakyat, melihat penderitaan rakyat, melihat kemauan rakyat. Puan akan bawa itu karena Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Saya berharap belajar seperti Soekarno. Beliau waktunya habis di tengah rakyat. Beliau merasakan denyutnya rakyat. Karena dari situ beliau tahu arti amanat penderitaan rakyat. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang turun di tengah-tengah rakyat, mendengar hati nurani rakyat, mendengar aspirasi rakyat, dan diperjuangkan di lembaga yang Puan sendiri pimpin. Dengan demikian, rakyat akan menilai siapa yang betul-betul memperjuangkan rakyat, siapa saja yang betul-betul mendengar aspirasi rakyat, siapa saja yang mendengar keinginan rakyat, akan jadi sejarah di 2024. PDIP sebagai kekuatan politik terbesar di Senayan, gunakan ini untuk dekat dengan rakyat. Turun, nggak usah basa-basi. Turun, bawa, inilah konsep saya, ini gagasan saya, ini ide saya untuk Indonesia ke depan yang lebih bagus. Berikan pernyataan-pernyataan setiap hari terkait dengan apa saja yang tidak pro rakyat. Berikan pernyataan apa saja yang ingin diperjuangkan untuk kebaikan rakyat. Sebagai anggota DPR,
Justru di situ harus bicara. Kalau selama ini diam, bagaimana rakyat tahu Puan memiliki sumber daya atau tidak? Atau hanya tergantung di gendongan Ibu Megawati? Ini yang rakyat tidak inginkan sebenarnya. Tetapi Puan Maharani harus keluar dan dekat dengan rakyat, berdiskusi dengan rakyat, menjawab pertanyaan-pertanyaan rakyat. Dan itu dibutuhkan kemampuan dan sumber daya yang tinggi, leadership yang tinggi. Dengarkan jantung dan nadi rakyat, dengarkan hati rakyat, dan perjuangkan dengan baik. Dan siapapun yang akan mendengar hati rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dia akan menjadi pemenang di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.